Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah jalla jalaluhu fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah, segala puji hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salawat serta salam kita tujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia pilihan yang Allah pilihkan, yang telah diberikan wewenang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kepada kita jalan mana yang Allah ridhai dan mana jalan yang tidak Allah ridhai. Manusia terbaik inilah yang menunjukkan kepada kebahagiaan, yang menunjukkan kepada kita kesuksesan baik dalam masalah kehidupan rumah tangga, masalah ekonomi, politik, menghadapi musuh, mendapatkan jalan keluar, baik masalah duniawi atau masalah akhirat nanti. Dan kita salawat dan salam tak lupa kita selalu berikan kepada beliau, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita, bahasan kita terhadap, yakni masih masuk pada kitab adab, pasal kelima kita yaitu adab terhadap diri sendiri. Setelah sebelumnya kita pernah membahas pasal mengenai adab terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu insyaallah kita akan membahas malam ini mengenai adab terhadap diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas kepada kita dua mata yang lengkap dengan perangkatnya dan semua tertata rapi, yang kita bisa melihat cahaya yang memantulkan, dan dengan cahaya tersebut kita bisa melihat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa membedakan jenis ragam bentuk apa yang ada di depan kita. Juga termasuk hidup yang bisa membedakan mana warna, mana yang bukan warna, bau yang kita bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk mencium dengan indera penciuman kita. Dan ini merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Termasuk ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersin, melepaskan semua bakteri yang ada di diri kita. Mulut kita yang Allah berikan, dengannya kita bisa berbicara, yang kesemuanya merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita, merupakan kelengkapan dari penciptaan Allah atas umatnya, atas hambanya. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu di antara bentuk kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala, bahwa dari mulai atas sampai bawah semua tertata rapih. Mungkin kalau seseorang di antara kita yang bisa melukis, katakanlah dia bisa melukis bentuk manusia, walaupun memang kita tahu itu dilarang, maka saya yakin ketika seorang melihat hasil lukisan tersebut, seseorang pasti akan memuji, Masya Allah, begitu cakepnya, begitu indahnya, dan kagum akan lukisan yang dia buat. Tapi kadang kita lupa bahwa lukisan yang dibuat oleh seseorang itu sifatnya hanya mencetak atau mengikuti, ya, dan itu sifatnya sementara. Lalu katakanlah lukisan tadi dipajang, dan itu hanya sebagai contoh, walaupun itu memang kita tidak dibenarkan. Tapi bayangkan, yang saya ingin tetap beratkan di sini, kenapa kita bangga ketika manusia sifatnya hanya menciplak yang sudah dilukis katakan oleh manusia, sementara kita lupa untuk mensyukuri bagaimana Allah menciptakan umat kita, bagaimana Allah menciptakan manusia, seorang manusia yang kita tidak pernah berpikir bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, wa fi anfusikum afala tubsirun. Tidaklah kalian mengingat atau melihat
bagaimana bentuk penciptaan akan kita umat Muhammad, akan kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan begitu sempurnanya. Dan Allah menciptakan manusia tanpa ada kesia-siaan sedikit pun. Ya. Sebagaimana Allah katakan, am hasibtum, ya, apakah manusia mengira bahwa sesungguhnya Allah menciptakan manusia dengan sia-sia? Tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak pernah menciptakan manusia dengan sia-sia. Ya. Kata para ulama tafsir, kalau kita berakal, ketika kita membaca ayat ini, Allah menginginkan kepada kita bahwa bagaimana kita manusia bisa menghargai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ma uridu minkum mir rizqin. Karena Allah huwa razzaqul matin. Ya, Allah lah yang menciptakan manusia, juga menciptakan jin. Dengan tujuan satu, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menjelaskan dalam ayat tadi bahwa sungguhnya Allah tidak menginginkan balasan apapun dari kita manusia. Yang Allah inginkan dari penciptaan manusia, Allah menginginkan kita selalu beribadah kepada Allah. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah Allah menciptakan manusia dan jin kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dengan bentuk penciptaan yang begitu sempurna. Bahkan Allah memberikan sinyal kepada kita, tubuh kita yang Allah ciptakan begitu dengan sempurnanya, dan kita harus berpikir. Ketika kita dalam keadaan lelah misalnya, Allah memberikan signal kepada tubuh kita, kita lemah, kita ngantuk. Atau ketika kita ingin memiliki hajat, buang hajat misalnya, Allah memberikan signal kepada kita bahwa semua itu merupakan signal dari Allah untuk menunjukkan kita manusia begitu lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat insya Allah adab terhadap diri sendiri. Seorang muslim meyakini bahwa kebahagiaannya di dalam dua kehidupan. Yang pertama, yaitu mereka meyakini bahwa kebahagiaan mereka bukan hanya kehidupan di dunia, namun mereka meyakini akan kehidupan akhirat. Ya. Dan itu mereka meyakini bahwa kehidupan di dunia dan kehidupan akhirat tergantung bagaimana dia mendidik dirinya sendiri, bagaimana dia membaguskan dirinya, bagaimana dia mensucikan dirinya, bagaimana dia berusaha membersihkan dirinya. Sehingga ketika mereka mengetahui bagaimana cara mereka menyucikan diri sendiri, tidaklah mereka akan mendapatkan kebahagiaan di dunia, namun juga mereka akan mendapatkan kebahagiaan nanti ketika mereka di akhirat. Allah menciptakan manusia dengan keindahan seperti tadi saya ungkapkan di mukadimah di pertama. Allah menciptakan manusia dengan jasad yang begitu sempurna. Dan di dalam jasad kita ada yang dinamakan ruh. Dan kita masih dihormati oleh manusia karena saat ini, karena masih ada ruh di dalam tubuh kita. Sehingga keduanya, antara jasad dan ruh, diperlukan bagi kita manusia, umat manusia yang Allah berikan kelengkapan diri kita, bagaimana kita mampu mensucikan diri kita, membersihkan jasad kita, tidak hanya luarnya aja secara jasad, namun ruh kita pun haruslah kita menyucikan diri ruh kita sendiri. Contoh, ketika tubuh kita dalam keadaan kotor, maka tubuh kita menuntut agar dibersihkan. Minimal dengan kita berwudu, maka kita mensucikan badan kita. Adapun jasad kita, ketika jasad kita atau ruh kita, kalau jasad kita kotor, maka kita diperlukan, disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mandi, imam mandi hadas besar atau mandi normal, untuk membersihkan jasad kita. Namun ketika ruh kita dalam keadaan kotor dan membutuhkan pengobatan atau membutuhkan satu siraman rohani, maka di situ pun kita memerlukan, di antaranya seperti yang saat ini kita lakukan. Tubuh kita memerlukan makan, jasad kita memerlukan juga asupan daripada vitamin dengan cara apa? Mendengarkan kalam Allah, kalam Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an dalam surat Asy-Syam. Kita masih berbicara bagaimana akhlak kita terhadap diri kita sendiri. Karena semua yang saat ini kita nikmati, jasad kita, ruh kita, merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kita beradab terhadap diri kita sendiri. Allah menjelaskan dalam surat Asy-Syam ayat ke-9 sampai ke-10, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha
wa qad khaba man dassaha. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh beruntunglah mereka-mereka yang menyucikan jiwa mereka. Kalau kita berbicara mengenai jasad, Nabi menjelaskan dalam beberapa hadis, misalnya at-tahur syatrul iman, kebersihan tubuh kita sebagian daripada iman. Makanya mustahil kalau ada orang-orang yang beriman kepada Allah, atau orang muslim atau orang yang beriman, kalau tubuhnya tidak dijaga kebersihannya. Karena tubuh kita pun memiliki hak, dan kita harus berada terhadap diri kita. Ketika kita ada sedikit bau daripada tubuh kita, maka kita disunnahkan untuk mandi, karena mensucikan badan kita pun sebagian daripada keimanan. Sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, at-tahur syatrul iman. Dan bagaimana dengan ruh? Termasuk di dalamnya ruh. Sebagaimana Allah menjelaskan dari surat Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwa mereka dari hal-hal yang dilarang, misalnya dari kesyirikan. Mereka sucikan jiwa mereka. Wa qad khaba man dassaha, dan merugi orang yang mengotori jiwa mereka. Nanti kita akan bahas apa yang dimaksud dengan menyucikan diri dan bagaimana orang yang merugi ketika mereka mengotori jiwa mereka sendiri, tentunya dengan kemaksiatan. Kembali Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-A'raf, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya mereka-mereka orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, yaitu mereka yang dikategorikan tadi, mereka yang mengotori jiwa mereka. Padahal fungsi Allah menciptakan kita, termasuk jin, untuk mengenal Allah dan menyembah Allah Subhanahu wa taala, sehingga intinya hati mereka, jasad mereka maupun jiwa mereka akan bersih. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka-mereka yang mendustakan ayat-ayat kami, wastakbaru, dan mereka-mereka yang menyombongkan diri terhadap ayat-ayat kami, yaitu saya pernah jelaskan bagaimana yang dimaksud dengan ayat Allah, baik yang sifatnya qauliyah seperti Al-Quran maupun kauniyah, ayat yang bisa kita lihat bentuk penciptaan langit dan bumi. Itu merupakan bukti, ya. Dan mereka-mereka yang mengingkari semua itu dan menyombongkan diri terhadap bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Jalla Jalaluhu, la tufattahu lahum abwabus sama. Allah niscaya sekali-kali tidak akan pernah membukakan bagi mereka pintu langit. Wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, dan sekali-kali mereka tidak akan pernah bisa memasuki surganya Allah sampai kalian dapati unta bisa memasuki lubang jarum. Dan ini tidak hanya berlaku ketika mereka nanti sudah di akhirat yaumil akhir. Bahkan dalam hadis Muslim, Nabi menjelaskan mengenai ayat ini, termasuk ketika orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka dicabut nyawanya oleh malaikatul maut, ya, dicabut dengan begitu lembutnya, bagi mengambil jarum benang di dalam tepung, begitu lembutnya dicabut oleh malaikatul maut, dan dibawa rohnya ke atas. Setiap melewati langit pertama dibukakan sambil disambut oleh malaikat sambil menyatakan, ruh siapakah si fulan. Dibukakan langit kedua, langit ketiga, sampai fi illiyin, dan dikembalikan lagi ke bumi. Adapun mereka-mereka yang kadzabun wastakbaru, ketika mereka dicabut nyawanya oleh malaikatul maut, ketika ingin diangkat ke atas, maka pintu langit tertutup, ya. Ruhnya tadi yang kotor, yang khabith, yang bersikapnya ingkar kepada ayat-ayat Allah dan bersikap sombong kepada bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala, jangankan jasadnya, baru ruhnya ketika dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan malaikatul maut mencabutnya, ketika akan dibawa ke atas, maka pintu langit ditutupnya dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai hatta yalijal jamalu fis sammil khiyat, sampai kamu dapati bisa masuknya kunta ke dalam lubang jarum. Wa kadzalika nazzil mujrimin, demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan, yaitu mereka yang jiwanya kotor. Mereka tidak menjaga jasadnya, apalagi mereka menjaga ruhnya, karena mereka tidak beradab terhadap dirinya sendiri. Sehingga mereka menzalimi diri mereka sendiri, bukanlah Allah menzalimi mereka, namun mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Ya.
Dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash wa kadzalika najzi adh-dhalimin. Dan kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, mereka akan diberikan tempat nanti di neraka Jahannam, memiliki tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka diberikan selimut dari api neraka. Walladzina amanu wa amilus solihat, adapun mereka-mereka yang beramal, yaitu mereka-mereka yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, la nukallifu nafsan illa wus'aha, kami tidak memikulkan kewajiban kepada diri sendiri, kepada diri mereka, melainkan berdasarkan kesanggupan yang mereka mampu mereka pikul. Illa wus'aha ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun, dan mereka itulah akan mendapatkan janji Allah itu surga, dan mereka akan kekal di dalamnya. Yaitu mereka-mereka yang aflaha man zakkaha, mereka yang beradab dengan akhlaknya, dengan beradab dengan dirinya, yaitu mereka yang menyucikan jiwa mereka. Dalam arti kata, mereka beriman dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengenal akan Allah. Dilanjutkan dalam dalam surat berikutnya, surat Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wal asr ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu pada posisi mereka merugi. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya semua manusia itu dalam posisi mereka merugi, kecuali mereka-mereka yang mau beriman dan beramal saleh. Mereka beriman akan apa yang Allah turunkan, baik dengan keimanan mereka kepada Allah, baik beriman mereka kepada nabi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau pada kitabnya yang diturunkan, atau mereka beriman kepada hal yang gaib, beriman kepada yang seperti kita tahu rukun iman. Dan mereka mau beramal saleh, karena tidak hanya sebatas mereka mengimani, namun mereka mempraktekkan dan mengimplementasikan dalam perbuatan. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, dan mereka selalu saling menaati dalam kebenaran dan saling menasihati satu sama lain dalam menetapkan kesabaran. Dalam arti kata, mereka beradab akan dirinya, mereka menempatkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mengenal siapa diri mereka. Ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah, sebelum nanti kita lihat apa kiat-kiatnya yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW berdasarkan buku yang dituliskan dalam Minhajul Muslim yang dituliskan oleh Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari nomor 7280, kullukum yadkhulul jannata illa man aba, setiap dari kalian akan masuk surga kecuali mereka yang enggan. Wa may ya'ba ya Rasulullah? Qalu wa may ya'ba ya Rasulullah? Dan kami para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Kata beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya barang siapa yang taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya mereka lah orang yang akan masuk ke dalam syurganya Allah. Wa man asani, dan barang siapa yang tidak mengikuti beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka prinsipnya mereka lah orang yang enggan masuk ke dalam syurganya Allah. Ya, termasuk dalam hadis yang lain yang diriwayatkan Imam Muslim, dalam hadis sahih nomor 223, beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, kullu nas yaghdu fabaghi'un nafsahu famu'tiquha au mubiquha, setiap manusia mereka akan berusaha dan beramal dengan dirinya sendiri. Jadi mereka tahu konsepnya diri mereka sendiri seperti apa, sehingga mereka mau berusaha dan beramal. Maka di antara mereka ada yang menjual dirinya dengan ketaatan kepada Allah, dan di antara mereka dengan berusaha membebaskan dirinya dari azab Allah dengan cara mereka beramal. Jadi mereka tahu konsep dirinya, sehingga mereka menyadari kalau mereka sifatnya di dunia hanya sementara. Setelah Allah menyelengkapi semua penciptaannya kepada manusia dengan fi ahsanit taqwim, lalu dia berakhlak bahwa dia sifatnya hanya sementara, dan dia mempersiapkan dirinya dan dia menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha taat, sehingga dia berusaha membebaskan dirinya dari azab Allah. Atau di antara mereka ada yang menjual dirinya kepada syaitan, sehingga dia dihancurkan dirinya oleh syaitan.
Ya, dia tidak mengenal dirinya. Maka barang siapa yang tidak mengenal dirinya, mustahil dia tidak akan mengenal Allah Subhanahu, maka mustahil dia akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita seorang muslim meyakini bahwa sesuatu yang dapat membersihkan dan menyucikan jiwa kita adalah kebaikan iman dan amal saleh. Jadi mustahil kalau seseorang berusaha memperbaiki, membersihkan jiwanya, kalau dia tidak memperbaiki keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya sampai situ, mereka mampu watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, dan beramal saleh. Ya, dan mereka berusaha menghilangkan atau menjauhkan dari apapun yang mengotori atau menodai diri dia, termasuk adalah hal-hal keburukan atau kekufuran dan kemaksiatan yang bisa mengotori jiwa mereka. Ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah, kita lihat dalam surat Hud, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimis salah tarafiyan nahari wa zulfan minal lail innal hasanati yudhibna sayyiat. Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara cara kita untuk membersihkan diri, ya, wa aqimis salah, maka dirikanlah salat. Ya, yaitu pada dua waktu, pada waktu pagi dan waktu petang, dan juga pada bagian permulaan dari malam. Innal hasanat, karena sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik, termasuk sholat adalah perbuatan yang baik, yang merupakan kewajiban kita. Tujuannya apa? Yudhibna sayyiat, untuk menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Ya, kita lihat dalam hadis Nabi Muhammad SAW, hadis sahih yang diriwayatkan Imam An-Nasa'i dalam As-Sunan Al-Kubra, dan dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Beliau menjelaskan dalam hadisnya, innal mu'minina, sesungguhnya apabila seorang mukmin, idza adzannaba dzamban, ketika mereka berbuat satu kesalahan, kanat nuktahu saudaun fi qalbihi, maka akan ada satu noda hitam di dalam hatinya. Ketika seorang mukmin, ya, dia menyadari dirinya itu, dan dia berakhlak dengan dirinya, dia beradab dengan dirinya, dia sadar ketika dia berbuat dosa, idza adznaba dzamban kanat nuktahu saudaun fi qalbihi, maka akan ada satu titik hitam di hatinya. Kita berbicara mengenai menyucikan diri. Fa in taba wa naza'a wastaghtaba suqila qalbahu, dan ketika dia bertobat dan dia berhenti dan dia tidak mengulangi perbuatannya, maka hatinya akan kembali cemerlang. Namun kalau dia menambah dengan perbuatan maksiatnya lagi, dia tidak bertobat, maka kata beliau Muhammad SAW, hatinya akan bertambah kehitamannya, hatta tughliqa qalbahu, sampai hatinya itu tertutup semua dengan titik-titik hitam tadi. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dikarenakan dosa-dosa yang tadi, titik-titik hitam, nuktoh, ketika dia bermaksiat kepada Allah, dia tidak bertobat kepada Allah, satu titik yang ada dalam hatinya. Kalau dia bertobat dan dia hentikan, maka dihapuskan nuktoh tadi dan kembali cemerlang hatinya. Sama seperti kalau kita lihat gelas, ya, kalau ketika masih kita buat teh misalnya, lalu ada sisa kerak-kerak putih, kerak-kerak merahnya di bawahnya, kalau kita diamkan, lama-lama itu akan terus dan makin susah dibersihkan. Namun ketika ada sedikit noda hitam sedikit atau noda merah sedikit, kita bersihkan dengan lebih baik. Diumpamakan hati kita seperti itu. Ketika seseorang bermaksiat kepada Allah atau menzalimi dirinya dia sendiri, yang tidak beradab dengan dirinya sendiri karena dia menzalimi dirinya sendiri, dan dia bertobat kepada Allah, maka nuktoh tadi akan bersih. Namun kalau dia diamkan, dia tunda, dan terus dia lakukan, maka sebagaimana Allah menjelaskan dalam surat Al-Mutaffifin, bal kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dikarenakan di perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan sendiri, sampai menutupi hati mereka dengan nuktohnya tadi. Ya, makanya beliau selalu mengingatkan kepada kita ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, terutama kita yang saat ini
ya kita ditinggal di negeri yang bukan kebanyakan orang muslim, dimanapun kita berada, terlepas kita di negeri muslim maupun non muslim. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, beliau menjelaskan ittaqillah haitsuma kunt, bertakwalah kalian di mana saja kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjelaskan dalam hadis ini, bertakwalah kalian di mana saja kalian berada. Tidak hanya kita bertakwa ketika kita berada pada bulan Ramadan, tidak hanya kita bertakwa ketika kita berada di masjid, tidak hanya kita bertakwa ketika kita melaksanakan ibadah haji atau umrah. Dimanapun kita berada, kata beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Namun ketika kita jatuh pada perbuatan dosa, dan semua anak Bani Adam kullu Bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabin, setiap kita adalah pasti pernah berbuat salah. Namun kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah perbuatan yang ketika kita jatuh ke dalam kemaksiatan, langsung kita berbuat dengan kebaikan, maka niscaya akan menghapus keburukan tersebut. Minimal kita mengucapkan astaghfirullahaladzim, atau ditambahkan dengan bersedekah, maka itu akan menghapuskan dosa kita. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanah, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Kenapa Nabi menutup dengan bahasa pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik? Karena diantaranya orang yang beradab dengan dirinya, maka dia akan menunjukkan adab yang baik kepada orang lain. Karena dalam hadis yang sahih, beliau menyatakan apa? Orang yang paling dekat nanti kedudukannya bersama denganku, kata Nabi Muhammad SAW, adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Atau dengan kebalikannya, orang yang akan jauh posisinya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mereka yang beradabnya buruk kepada orang lain atau memiliki akhlak yang buruk. Jangankan untuk dirinya, jangankan untuk orang lain, untuk dirinya dia juga berakhlak buruk. Dia menzalimi dirinya, apalagi menzalimi orang lain. Dalam hadis ini, maka Nabi menyatakan dia akan orang yang paling jauh posisinya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karena itu, ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah, seorang muslim, kita hidup sebagai seorang yang senantiasa berusaha mendidik diri kita, ya, menyucikan diri kita, membersihkan, karena Allah lah, karena dialah, yakni Allah lah subhanahu wa ta'ala, yang akan memberikan pendidikan kepada kita di saat kita berusaha untuk mencari pendidikan itu buat diri kita. Ya, kita lihat di antaranya, apakah yang akan mendorong untuk melakukan amal kebaikan, dan bagaimana kita bersikap untuk beradab kepada diri kita. Ya, dalam buku ini dijelaskan, maka hendaklah kita mengikuti beberapa langkah-langkah berikut untuk memperbaiki dan mendidik agar kita menjadi manusia yang bersih dan suci. Walaupun sekali lagi, tidak ada yang manusia yang suci 100%. Namun, apapun yang kita lakukan, kalau kita niatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah pasti akan berusaha memperbaiki diri kita. Selama kita berusaha memperbaiki diri kita. Yang pertama, hendaklah kita kiat pertama untuk selalu berusaha beradab akan diri kita. Kita mengenal ketika kita jatuh kepada kemaksiatan, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla Jalaluhu berfirman dalam surat At-Tahrim ayat ke-8, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang dimaksud dengan taubat, yaitu membersihkan diri kita dari segenap dosa yang ketika kita berbuat kemaksiatan, dan kita berusaha menyesali ketika kita berbuat dosa tersebut. Jadi bukan hanya kita bertaubat kepada Allah, namun kita menyesali dosa yang telah dilakukan, dan kita bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut di sisa umur kita. Taubat, ya, sebagaimana Allah menjelaskan dalam surat At-Tahrim ayat ke-8, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, ya, tubu ilallahi taubatan nasuha,
hendaklah kalian bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Taubat yang benar itu apa? Ketika mereka berbuat salah, mereka minimal beristighfar kepada Allah, mereka menyesali dosanya tersebut dan berusaha menghindari dan tidak kembali kepada dosa yang sama. Itu taubatan nasuha. Karena implementasi daripada taubat yang diterima oleh Allah dengan sebetul-betulnya taubat, asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum, maka dengan taubat yang murni tadi, mudah-mudahan Rabb kalian akan menutupi kesalahan-kesalahan kita dan memasukkan kita ke dalam syurganya Allah yang mengalir di dalamnya syurga, ya apa? Sungai-sungai di dalam syurga tersebut. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam surat An-Nur ayat ke-31 Allah menjelaskan kembali dalam Al-Qur'an. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wa tubu ilallah. Bertaubatlah kamu kepada sekalian manusia sekalian. Tubu yaitu jamak. Bertaubatlah kalian semua kepada Allah jami'an. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah. La'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Kalau tadi Allah menjelaskan qad aflahal mu'minun, Allah menjelaskan qad aflaha man zakkaha, beruntunglah mereka-mereka yang mensucikan diri mereka. Atau dalam surat yang lain qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman. Ya. Dan banyak ayat-ayat Allah yang mengungkapkan kalimat dengan beruntung, beruntung, beruntung. Tapi dikhususkan bagi orang-orang yang mau mensucikan diri mereka, yang mau beriman kepada Allah Jalla Jalaluh. Ya. Kembali Allah menjelaskan. Tadi dalam surat An-Nur. Kata Allah subhanahu, kata Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita lihat hadis Nabi Muhammad SAW. Kata beliau Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim nomor 2702. Beliau dalam hadisnya menjelaskan, ya ayuhan nas, wahai manusia sekalian, tubu ilallahi fa inni atubu ilallah fi yaum mi'ata marrah. Wahai manusia sekalian, tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah. Fa inni atubu ilallah fil yaum mi'ata marrah, karena sungguhnya aku bertobat kepada Allah minimal dalam satu hari 100 kali. Beliau sallallahu alaihi wasallam bertobat. Kalau beliau dalam sehari 100 kali, apalagi kita semestinya lebih dari itu. Padahal beliau adalah manusia yang terjaga dari dosa, maksum. Ketika beliau salah, maka beliau langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala minimal 100 kali. Dalam hadis yang lain 70 marrat, 70 kali. Maka taubat merupakan kunci yang pertama, karena beliau menyatakan man taba qabla an tatlu'u syamsi min maghribiha taballahu alaih. Barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, maka niscaya Allah akan menerima taubatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kiat bagi kita untuk selalu, yakni mampu mensucikan diri kita, membersihkan diri kita, dan dalam arti kata kita berada mengenal akan diri kita sendiri. Mereka yang selalu muraqabah. Apa itu muraqabah? Muraqabah selalu menimbulkan dalam dirinya perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang selalu merasa dirinya diawasi oleh Allah, maka dia akan merasa setiap saat dari sisi kehidupannya yakin bahwa kesempurnaan Allah mampu melihat di mana saja mereka berada. Bayangkan kita aja kalau masih nyetir, masih driving dari A ke B misalnya, lalu di depan kita ada kamera, surveillance kamera, CCTV atau apa, kita merasa diawasin, kita akan berhati-hati. Bayangkan kalau kita manusia ada muraqabah, yaitu selalu merasa dirinya diawasi oleh Allah, maka insya Allah segala gerak-gerik kita akan lebih baik daripada orang yang merasa tidak diawasi oleh Allah. Kalau kita sedang mengendarai kendaraan, lalu kita lihat di depan kita ada kamera, ada safety kamera, kita merasa wow, kita harus pelan nih. Karena kalau kita kebut, kita akan dapat fine misalnya dari government. Kalau itu kita bisa tumbuhkan dalam diri kita muraqabatun lillah, merasa selalu diawasi oleh Allah, maka niscaya kita akan selalu bersih hati kita dan kita akan kembali kepada Allah, termasuk orang-orang yang beruntung. Bukankah Allah yang menyatakan dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa 125, ba'da'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Wa man ahsanu dinan, dan siapakah yang lebih baik agamanya?
mimman aslama wajhahu, daripada orang yang mengikhlaskan dirinya ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, sedang dia pun mengerjakan kebaikan. Padahal dia mengerjakan kebaikan, tapi dia ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, itulah orang yang paling baik agamanya. Karena mustahil orang yang akan bisa berbuat ikhlas kalau dia tidak ada perasaan, kalau dia dihawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang bisa berbuat tidak ikhlas? Karena dia tidak yakin dilihat oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kenapa manusia masih mau berbuat sesuatu diniatkan kepada selain Allah? Karena dia tidak merasa diawasi oleh Allah Jalla Jalaluhu. Bukankah muraqabah itu adalah penting buat diri kita? Kembali Allah menjelaskan dalam surat Luqman. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, surat Luqman ayat ke-22, Allah menjelaskan, wa may yuslim wajhahu ilallah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Kata Allah Jalla Jalaluhu, dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang teguh kepada tali yang kokoh, yaitu pada agama Allah yang kuat. Dengan cara, sekali lagi, orang mampu berbuat baik ikhlas ketika dia menumbuhkan dalam dirinya muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah Jalla Jalaluhu. Makanya Islam, dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ketika datang Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Beliau menjawab, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kedudukan yang paling tinggi bukan hanya Islam dan iman, namun ihsan, bagaimana kita mampu menundukkan atau merasakan dalam diri kita kehadiran Allah Jalla Jalaluhu, merasa kita mampu melihat Allah. Kalaupun kita tidak bisa melihat Allah, yakin bahwa Allah selalu mengawasi kita. Kalau ini tumbuh, maka Nabi SAW menjelaskan posisinya lebih tinggi daripada Islam maupun iman, karena ihsan paling tinggi di hadapan Allah Jalla Jalaluhu, fa huwa muhsin. Ya, Allah menjelaskan dalam surat Al-Baqarah 235. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'lamu, ketahuilah kamu sekalian, annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuhu, bahwa Allah mengetahui apa aja yang ada dalam hati kalian, maka takutlah kalian kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha ghafurun halim, bahwa Allah itu maha pengampun lagi maha penyantun. Selain satu sisi Allah memberikan warning buat kita, ingat loh, Allah itu tahu apa yang ada dalam hati kita. Ya'lamu kha'inatan a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah tahu penglihatan mata kita dan penglihatan hati kita. Termasuk Allah menyatakan dalam ayat ini, Allah maha mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Ya, maka takutlah engkau kepada Allah, bahwa nanti Allah akan yauma tublas sarair, Allah akan buka apa mafis sudur. Ya, apa yang ada dalam hati kita akan Allah bukakan. Nanti akan dibeberkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takutlah akan hari tersebut. Namun kata Allah, jangan jangan merasa putus asa, karena Allah juga maha pengampun lagi maha penyayang, maha penyantun. Ya. Dan Allah lah, wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba, dan Allah lah yang maha mengawasi atas segala sesuatu. Maka ini diantara kiatnya bagi kita yang kedua, yaitu muraqabah. Bagaimana kita menumbuhkan perasaan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi menjelaskan dalam hadis yang tadi saya ungkapkan, dari ketika Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak, hadis sahih. Ya. Kita lihat sekarang athar para sahabat, termasuk tabi'ut tabi'in. Sufyan ats-Tsauri, beliau berkata, hendaklah engkau selalu merasa diawasi oleh zat dengan yang segala sesuatu tidak pernah tersembunyi darinya. Hendaklah engkau selalu berharap kepada zat yang pasti menepati janjinya. Dan hendaklah engkau selalu takut kepada zat, yaitu Allah Jalla Jalaluhu, yang kuasa memberikan hukuman terhadap apa yang kita lakukan. Ibnul Mubarak menjelaskan kepada seseorang, ya wahai pemuda, merasalah engkau selalu diawasi oleh Allah. Kemudian tadi bertanya kepada Ibnul Mubarak tentang muraqabatullah, yaitu merasa selalu diawasi. Maka ia berkata kepadanya, jadikanlah dirimu seakan-akan senantiasa melihat Allah.
Seakan-akan kita melihat Allah. Kalau kita lanjutkan dengan hadis tadi, meskipun kita tidak bisa melihat Allah, yakinlah bahwa Allah selalu melihat kita. Ya, itulah diantaranya. Termasuk ucapannya ketika salah seorang saleh mereka bersenandung dalam ucapannya. Ucapan orang-orang saleh itu ketika dia mengungkapkan satu ucapan menjadi ibrah pelajaran buat kita dan perlu dicatat dengan tinta emas. Beliau menyatakan apa? Idza ma khalauta ad-dahra fala taqul khalautu walakin qul alayya raqib. Apabila engkau menyendiri pada suatu hari, janganlah engkau katakan aku menyendiri. Walakin, namun katakanlah qul alayya raqib, bahwa ada selalu pengawas yang bersamaku mengintaiku. Wala tahsabannallaha yaghfulu sa'atan, dan janganlah engkau mengira bahwa Allah lalai atas sesuatu sedikit pun. Wala annama tukhfi alaihi yaghib, dan janganlah engkau mengira bahwa apa yang kau sembunyikan luput darinya, dari Allah Jalla Jalaluh. Alam tara, tidakkah engkau melihat annal yawma asra'u dzahibin, begitu cepatnya berlalu. Dan kita rasakan saat ini. Jumat ketemu Jumat, ya Rob, sebentar. Sabtu ketemu Sabtu, kayaknya baru kemarin, sekarang udah Sabtu lagi pengajian. Karena ini diucapkan alam tara annal yawma asra'u dzahibin wa anna ghadan linnadhirina qarib, dan bukankah besok itu amat cepat datangnya bagi orang-orang yang menunggu. Dulu kita kalau cuman waktu masih di Indo katakan, libur satu hari itu menunggunya lama banget, dan libur satu hari terasa panjang. Namun sekarang, ya Rab, Jumat ketemu Jumat sudah seperti baru, seakan-akan baru 1 jam udah ketemu Jumat lagi. Allahu Akbar. Itu yang ketiga. Dan yang berikutnya, bagaimana kita menumbuhkan muhasabah, yaitu introspeksi diri. Setelah kita berbicara taubat, setelah kita berbicara mengenai muraqabah, dan kita sekarang berbicara mengenai muhasabah, introspeksi. Sebagaimana ucapan Umar yang begitu masyhur, hasibu qabla an tuhasibu. Hitunglah diri kita sebelum nanti kita akan dihitung oleh Allah Jalla Jalaluh. Introspeksi diri. Orang yang mengenal dirinya pasti akan selalu bertaubat kepada Allah, merasa dirinya diawasi oleh Allah, dan mereka akan selalu mengintrospeksi dirinya. Jangan menunggu introspeksi itu ketika awal tahun. Ya kan? Itu berlaku untuk bisnis. Ketika Juni dia akan semua tuh diulas lagi. Itu untuk usaha. Tapi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang cerdas adalah orang yang selalu mengintrospeksi dirinya. Bahkan Umar bin Khattab, seorang yang telah dijanjikan surga dengan lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap harinya beliau pulang ke rumahnya ketika malam, beliau sambil menangisi dirinya, memukul kakinya sambil menyatakan, "Ya Umar, apa yang kau lakukan hari ini? Adakah kebaikan yang lebih baik dari kemarin?" Padahal beliau salah satu yang mubasyaratan bil jannah dengan lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah dunia adalah tempat kita bercocok tanam, dan akhirat tempat kita memetik hasil? Jangan dibalik. Ya? Maka kita sepatutnya memperhatikan bagaimana kita mengintrospeksi ibadah yang kita lakukan. Baik dari mulai salat kita. Sudahkah salat yang kita lakukan selama ini apakah sebatas hanya rutinitas, atau memang sudah termasuk dalam kebutuhan sebagaimana kita butuhnya tubuh kita akan makanan? Sudahkah salat yang kita lakukan, sudahkah syahadat yang kita ucapkan selama ini sesuai dengan apa yang Allah inginkan ketika kita bersaksi asyhadu an la ilaha illallah? Sudahkah kalimat tauhid yang kita ucapkan, kita introspeksi, ya Rabb, sudahkah kalimat tauhid yang selama ini aku ungkapkan, tidak ada ilah yang patut aku sembah kecuali Allah, tidak ada yang patut aku takuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana takutnya kita saat ini dengan wabah melebihi takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan kematian karena wabah bukan karena ajal yang Allah tentukan. Kapan kita bisa berintrospeksi? Kita lihat Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayatnya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam beberapa hadisnya. Ya. Dalam surat Al-Hasr ayat ke-18 introspeksi, beliau menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tujuan dari muhasabah, introspeksi,
merupakan salah satu metode memperbaiki, melatih dan menyucikan diri kita serta membersihkan diri kita dari nuqtah-nuqtah tadi. Allah menjelaskan dalam surat Al-Hasr, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Allah menggunakan dua kalimat ittaqullah dua kali. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan persiapkanlah diri kalian untuk besok, yaitu perjalanan yang panjang menuju hari akhirat. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian lagi kepada Allah. Dalam satu ayat Allah menggunakan dua kalimat takwa. Pertama, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Persiapkan diri kalian akan perjalanan yang panjang yang gak akan pernah kita kembali. Bayangkan kalau kita mau melakukan perjalanan darat dari Sydney menuju Melbourne, kita bicara sebelum lockdown ya. Kalau kita mau berjalan dari Sydney menuju Melbourne, itu mungkin persiapannya 1-2 minggu kita udah persiapkan. Apa yang akan kita bawa, berapa makanan akan kita bawa, snacknya nanti kita beli kopi, nanti istirahat di mana, makanan snacknya mana, ini semua make sure kalau kita petrolnya cukup, tiresnya juga cukup, dan semuanya cukup. Kita perlengkapkan semua perlengkapan agar kita tidak susah di tengah jalan. Baru perjalanan dunia, bagaimana perjalanan menuju akhirat? Tidakkah pernah kita mengintrospeksi, sudahkah bekal yang akan kita bawa menuju perjalanan yang panjang, yang tidak pernah kembali? Akankah kita persiapkan? Kita hanya asal adanya. Padahal perjalanan tersebut tidak akan pernah kembali. Dan kita hanya punya satu tiket, one way ticket only. Kalau kita pulang ke Indo ada return tiket, tapi kita menuju akhirat hanya one way ticket. Imma berhasil atau kita gagal, gak ada yang tahu kecuali nanti ketika kita sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Introspeksi, hasibu qabla an tuhasib. Adab kita pada diri kita, kita menempatkan bahwa kita adalah manusia yang lupa dan khina, dan kita terus membutuhkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Introspeksi. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam surat An-Nur yang tadi, wa tubu ilallah ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, agar nanti ketika kita kembali kepada Allah sebagai orang-orang yang beruntung, yaitu mereka yang mampu memikirkan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka persiapkan ketika mereka di dunia menuju perjalanan yang panjang. Yang berikutnya yaitu mujahadah, yaitu bagaimana mereka bersungguh-sungguh atau memerangi dirinya dalam melawan nafsu yang terus bergejolak dalam hatinya. Ya, karena Allah menjelaskan dalam surat Yusuf ayat ke-53, yaitu seorang muslim hendaklah ketika dia menyadari dalam dirinya ada musuh bebuyutan, yaitu musuh mengikuti nafsu tabiatnya yang selalu cenderung kepada keburukan. Allah menjelaskan dalam surat Yusuf ayat 53, ba'da'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'. Wa ma ubarri'u nafs, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan. Innan nafsa la'ammaratu bisu', karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Umumnya nafsu kita itu, keinginan kita selalu menyukai sesuatu yang dilarang. Dan kita umumnya kalau ada sesuatu yang dilarang, penasaran kita lebih banyak. Kenapa sih dilarang? Pasti ada sesuatu nih. Dan kita umumnya mau mencoba. Ketika dianjurkan, kita reluctant untuk mencoba. Namun ketika sesuatu yang dilarang, hati kita, nafsu kita ini cenderung mau mencoba. Dan itu yang umumnya seperti itu. Jangankan yang dewasa, anak-anak pun gitu. Ketika dikatakan jangan kamu kerjakan ini, justru keinginan nafsu kita secara naluri kemanusiaan akan berusaha mencari tahu kenapa dilarang, dan akan mencoba. Dan itu pernah terjadi ketika Nabi Adam alaihissalam dilarang oleh Allah untuk mendekati atau memakan buah khuldi. Jangankan memakan, mendekatinya aja nggak boleh. Lalu hatinya terus dibujuk oleh syaitan, la'ammaratu bisu', dan kecenderungannya untuk keburukan, sampai dia mencoba dan sampai Allah membukakan rasa malunya dengan ditelanjangkan pada waktu itu. Dan umumnya manusia seperti itu.
Ya. Maka apabila nafsu menyukai, ini yang pernah terjadi ketika Nabi Yusuf alaihissalam digoda oleh Zulaikha. Bukannya Nabi Yusuf pada waktu itu tidak punya perasaan. Nabi Yusuf punya perasaan, namun dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menjelaskan dari surah Al-Ankabut ayat 69, bagi kita-kita yang mampu bermujahadah, memerangi hawa nafsu yang buruk. Kata Allah Jalla Jalaluhu, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang yang berjihad, yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, yaitu mencari keridhaan Allah, menundukkan hawa nafsunya yang buruk karena Allah, maka kami, yaitu Allah, benar-benar akan menunjukkan kepada mereka jalan yang benar. Janji dari Allah, ya, wa innallaha ma'al muhsinin, dan sungguh Allah berserta orang-orang yang selalu berbuat baik. Ya, dan keinginannya seperti itu. Makanya tidak salah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, walaupun beliau sudah dijanjikan surga oleh Allah ketika beliau masih hidup, bahkan Allah menurunkan beberapa ayat, beberapa surat yang khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Al-Kautsar, inna a'taina kal kautsar ya Muhammad, yaitu Allah telah memberikan buat engkau ya Muhammad telaga Al-Kautsar. Berarti Allah memberikan otoritas buat Nabi bahwa engkau dijamin masuk surga. Namun beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih terus berusaha memerangi nafsu yang buruknya di antara diri beliau, sampai-sampai beliau menghabiskan waktu malamnya untuk terus mendekatkan diri kepada Allah. Ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bukankah engkau telah dijanjikan surga? Bukankah engkau telah dijanjikan semua pengampunan dari Allah Jalla Jalaluhu, dan engkau dibukakan pintu surga untuk engkau ya Muhammad? Bahkan dimaafkan dosa yang lalu maupun yang ke depan, tapi masih menghabiskan waktu malamnya untuk sholat kepada Allah sampai kaki beliau bengkak. Apa kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, hadis nomor 1130? Kata beliau Muhammad SAW, afala uhibbu an akuna abdan syakura? Ya Aisyah, tidak senangkah aku menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah? Ya, bukannya Nabi tidak. Nabi pun manusia biasa. Namun beliau dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan kita? Alhamdulillah kita masih di musim dingin saat ini kan. Semua sopan, pakaiannya alhamdulillah semua sopan. Tapi nanti kalau sudah mulai musim panas, Allahumma shalli Muhammad, nafsu kita, kecenderungan manusia secara lahiriah dan batin akan berusaha melihat keburukan. Di situ nanti baru di bentengnya mana yang lebih kekuatan, menundukkan pandangan kita atau mengikuti keinginan kita untuk melihat hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. La ammaratu bisu'. Bukannya Allah nggak tahu, karena yang membedakan kita dengan hewan, kita diberikan akal fikiran dan kita diberikan naruri juga secara manusiawi. Kita diberikan nafsu dan kita diberikan akal. Akal kita bisa untuk mengerem nafsu kita, namun hewan hanya diberikan nafsu tapi tidak dengan akal, sehingga apapun yang dia lakukan, walaupun di tempat umum mereka akan lakukan, karena mereka hanya dikontrol dengan nafsu mereka tanpa akal. Namun Allah menciptakan manusia dengan kelengkapan yang begitu lengkap, antara naluri secara manusiawi yang kadang-kadang melebihi, seakan-akan melebihi dari hewan, sebagaimana Allah katakan asfalas safilin thumma radadnahu asfalas safilin ulaika kal an'am bal hum adall. Akalnya tidak mampu menguasai atau menutupi atau menjaga nalurinya, yaitu naluri yang su'nya tadi, yang buruk. Ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lihat sekarang ucapan beberapa para salafus soleh, para sahabat. Abu Darda, beliau menjelaskan dalam ucapannya, seandainya kalau bukan karena 3 perkara, maka saya tidak ingin hidup meskipun sehari. Yaitu dahaga untuk Allah pada siang hari yang panas. Maksudnya apa? Berpuasa. Dahaga untuk Allah pada waktu siang, itu puasa. Sujud kepadanya di tengah Allah, dan duduk dengan suatu kaum yang memilih perkataan yang paling baik, sebagaimana memilih paling baiknya buah yang ada. Maksudnya apa? Karena 3 hal inilah Abu Darda mencintai kehidupan saat ini, bukan karena yang lain.
karena keinginannya beliau untuk menjaga puasanya pada siang hari dan bertahajud kepada Allah pada malam hari, dan juga duduk bersama orang-orang yang soleh dalam mencari ilmunya Allah. Insya Allah termasuk kita, insya Allah. Kalau bukan karena keimanan, mustahil kita duduk sama-sama di rumah, ya, ada yang pegel, ada yang rebaan, ada yang sambil ngopi. Kalau bukan karena kecintaan kita mencari kebaikan di hadapan Allah, ngapain juga tengah-tengah yang dingin kayak gini? Mungkin lihat sinetron lebih baik, gitu kan? Tapi bukan kecintaan kita mencari ilmunya Allah, karena Nabi yang menyatakan, man sahala, barang siapa yang memudahkan dirinya untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan bagi dia jalan menuju surganya Allah. Surga itu mahal. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, ini sebagai penutup yang poin keempat, yaitu masih dalam masalah perang terhadap hawa nafsu. Umar bin Khattab dalam asarnya, dalam ucapannya menjelaskan, beliau mencaci dirinya karena ketinggalan salat asar. Ya, beliau memarahi dirinya sendiri dan merasa menyesal ketika dilupakan dalam satu amal, dalam satu kesibukan, sampai sholat asarnya bukan dia nggak sholat ya, tapi tertunda sholat berjamaah bersama imam di masjid untuk sholat berjamaah sholat asar. Lalu Umar bin Khattab bersedekah dengan sebidang tanah seharga 200.000 dirham karena dilupakan urusan dunia sampai dia dilupakan sholat berjamaah di masjid asar loh. Karena Allah mengkhususkan waktu asar, sebagaimana beberapa surat ketika Allah menyatakan wal asr, demi waktu asar. Umumnya manusia disibukkan ketika menjelang waktu asar. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam ketika ketinggalan sholat asar berjamaah, maka beliau menghidupkan malam harinya dengan sholat malam semalam suntuk. Pada suatu hari beliau ketinggalan sholat maghrib sampai terbit 2 bintang, lalu beliau memerdekakan budak sahaya, 2 budak sahaya. Nggak beda jauh sama kita. Kadang azan sudah masuk, kita iya sebentar lagi insya Allah 5 menit lagi. Tahu-tahu sudah masuk mendekati, ya Rob sebentar lagi udah masuk waktu asar. Kita sholat zuhur menjelang waktu akhir. Ini tidak sedikit di antara kita kalah dalam menundukkan keinginan nafsu kita untuk mencari dunia. Bukan berarti kita dilarang mencari dunia, bukan. Namun bagaimana kita memprioritaskan, mendudukkan keinginan kita sesuai dengan keinginan Allah Jalla Jalaluh yang Allah sebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran. Makanya Nabi kita Muhammad SAW dalam asar-asar dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, beliau menjelaskan khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling panjang umurnya dan juga baik amalannya. Jadi bukan hanya umurnya panjang, tapi amalannya pun panjang. Semakin dia diberikan usia yang lebih, hari ini misalnya katakan, ya, dia lebihkan banyak amal perbuatannya. Walaupun dia dilebihkan 1 hari, maka dia akan penuhi hari tersebut dengan amalan-amalan yang lebih baik daripada hari kemarin. Ya, Thabit Al-Bunani berkata, aku menjumpai banyak laki-laki, salah seorang dari mereka salat sehingga ia tidak mampu mendatangi tempat tidurnya melainkan dengan merangkak. Maksudnya apa? Dia habiskan banyak waktunya untuk beribadah kepada Allah sampai betis-betis mereka itu bengkak kelamaan berdiri. Allahu Akbar. Itulah diantara ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membangkitkan semangat kita bahwa bagaimana kita beradab terhadap diri kita dengan berusaha mensucikan hati kita, dan ketika kita jatuh dalam kemaksiatan maka hendaklah langsung kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita timbulkan dalam diri kita muraqabah, merasa kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dilanjutkan dengan selalu berintrospeksi kepada Allah, dan juga dilanjutkan dengan bagaimana kita bermujahadah memerangi diri kita dengan nafsu yang buruk, karena Allah yang menyatakan wa ma ubari'un nafsi innan nafsa la ammaratu bisu. Kecenderungan hati kita, nafsu kita adalah membawa kepada keburukan. Kalau kita selalu memilih, maka kecenderungan hati kita memilih hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kenapa kok Allah melarang misalnya khamar, padahal kan itu baik? Sebagian manusia menyatakan demikian. Tapi karena Allah yang melarang, kita tinggalkan. Itu salah satu di antara
kita berusaha bermujahadah. Apapun yang Allah katakan haram, kita tinggalkan. Apa yang Allah halalkan, kita jalankan, kita ambil. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.